Irak. Ini ada Wahabi dari Saudi ya, yang sangat radikal. Punya kitab Manhajul Asy'ariyah fil Aqidah. Syekh Safar bin Abdurrahman Al-Hawali. Dalam kitab ini ya, dia mengatakan fal mas'alatu akbaru min dzalika wa akhtar. Innaha mas'alatu madhhabin bid'iyyin lahu wujuduhul waqi'i ad-dakhm fil fikril islami haitsu tamtali'u bihil katsir min kutubit tafsir wa syuruhil hadits wa kutubil lughah wal balaghah wal usul fadlan an kutubil aqaid wal fikr kama anna lahu jami'atihil kubra wa ma'ahidi al-muntashirah fi aktsari biladil islam minal Filipin ila Senegal. Jadi kata dia, ketika dia membantah bukunya Syekh Ali As-Sabuni, permasalahannya lebih besar dan lebih serius dari itu. Ini permasalahan mazhab bid'ah yang memiliki eksistensi nyata dan besar dalam pemikiran Islam, di mana mazhab ini telah memenuhi sebagian besar kitab-kitab tafsir, syarah-syarah hadis, kitab-kitab bahasa, balaghah dan usul, lebih-lebih kitab-kitab akidah dan pemikiran. Sebagaimana mazhab tersebut juga memiliki berbagai universiti besar dan akademi yang tersebar di sebagian besar negara-negara Islam, mulai dari Filipina sampai Senegal. Jadi Wahabi mengakui kalau kita ini mayoriti. Ini pengakuan Wahabi ya. Nah, kesaksian para ulama terhadap Asy'ariyah. Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam Tabyiinu Kidbil Muftari, beliau mengatakan ila ambalagatin nawbah ila syekhina Abil Hasan Al-Asy'ari falam yuhdits fi dinillahi hadatsak wa lam ya'ti fi bid'ah bal akhadha aqawil as-sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum min al-a'immah fi usuluddin fa nasaraha bi ziyadati syarhin wa tabyin. Ini kita. Kemudian Ibnu Asakir ya, ini walasna nusallim anna Abul Hasan ikhtara madhhaban khamisa wa innama aqama min madhahibi ahli sunnah ma sara 'indal mubtadi' darisa wa awdaha min aqwali man taqaddamahu min al-arba'ah wa ghairihim ma ghada multabisa wa jaddada min ma'alimil asy-syari'ah ma asbaha bi takdzib man i'tada muntamisa ila akhirih. Ini pengakuan Jalaluddin Ad-Dawani. Kata Imam Jalaluddin Ad-Dawani, al-firqatun najiyah wa hum al-asy'ariyah. Ayat tabi'un fil usul li Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Kemudian As-Safarini Al-Hambali, ini ulama Hanabilah ya, mengakui kita juga. Kata dia, Ahlus Sunnah wal Jamaah salatu firaq. Yang pertama Al-Athariyah wa imamuhum Ahmad bin Hanbal. Yang kedua Al-Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga Al-Maturidiyah. Ini yang dimaksud Athariyah ini yang mazhab Hambali, yang ahlut tafwid, bukan Hanabilah yang mujassimah. Jadi yang ahlut tafwid, yang kismun minal Hanabilah, ini yang diikuti oleh As-Safarini. Karena Hanabilah itu pecah menjadi tiga seperti kita tadi bicarakan di atas. Imam Al-Haddad ya, ini ulama yang populer kita, karena kita ini memang kebanyakan pengikutnya Imam Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam kitabnya Nailul Maram, i'lam anna madhhabal asy'ariyah fil i'tiqad huwa ma kana alaihi jamaahiru ummatil Islam wa ulama'uha wa duhama'uha idzil muntasibuna ilaihim was-salikuna tariqahum kanu a'immata ahlil ulum qadibatan ala marril ayyam was sinin. Juga Imam Al-Haddad dalam kitab yang lain ya, Risalatul Mu'awanah. Nah, ini peta pemikiran Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi memang bahwa mayoriti umat Islam ini Asy'ariyah Maturidiyah sudah ittifaq. Bahkan ada fatwa ulama Wahabi dari Madinah, Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman, kata beliau, jami'u syurrahil Bukhari Asy'ariyah. Semua pengarang syarah Bukhari pasti mazhabnya Asy'ari. Mengapa Asy'ariyah mengarang syuruh hadis? Karena Mujassimah tidak bisa mengarang syuruh hadis. Berkeyakinan Tuhan ada di langit.
Kalau dia mengarang syarah hadis, pasti nanti berhadapan dengan hadis-hadis yang mengisyaratkan Tuhan tidak ada di langit. Kalau sudah berhadapan dengan itu, kalau ditakwil mereka kufur. Karena menurut mereka takwil kufur. Kalau tidak takwil berarti Tuhan tidak ada di langit. Kalau mengatakan Tuhan tidak ada di langit, kufur lagi. Jadi bingung, akhirnya tidak usah nulis syarah, biar tidak bingung. Biar tahqiq, pokoknya yakin Tuhan ada di langit, selesai. Itu Wahabi. Karenanya ya, ini secara peta pemikiran Asy'ariyah. Kemudian manhaj ulama Asy'ariyah di dalam menulis akidah. Ini manhajnya ada 3. Ada manhajul mutakallimin ya, seperti yang kita pelajari di pondok-pondok pesantren-pesantren. Itu biasanya manhaj akli. Seperti kitab Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, As-Sanusiyah, Ummul Barahin, atau misalnya kitab-kitab sebelumnya seperti Kutubul Ghazali, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Iljamul Awam an Ilmil Kalam, atau kitab-kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, atau sebelumnya kitabnya Imamul Haramain Al-Juwayni seperti kitab Asy-Syamil fi Usuluddin, atau rekannya beliau Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Al-Isyarah, atau sebelumnya itu manhaj akli. Kemudian ada manhaj naqli. Ini Asy'ariyah tapi manhajnya ahli hadis. Ini pendekatan ulama ahli hadis. Contohnya seperti Kutubul Baihaqi. Imam Baihaqi ini punya kitab namanya Al-I'tiqad ala Madhhabis Salaf Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau juga punya kitab Al-Asma was Sifat. Ini asma was sifat disaingi sama Wahabi. Wahabi menulis kitab Al-Asma was Sifat li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah tidak punya kitab itu. Cuma mengambil kalam-kalam Ibnu Taimiyah di kitab-kitabnya, dikumpulkan lalu ditulis Al-Asma was Sifat taklif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menyaingi asma was sifatnya Imam Baihaqi. Kemudian Imam Baihaqi juga menulis tentang Itsbatu Adzabil Qabr wa Su'alul Malakain. Kemudian beliau juga menulis Kitabul Qada wal Qadar dan lain sebagainya. Ini manhaj ahlul hadis. Ada lagi yang manhaj ahlul hadis karangan Imam Abu Amr Ad-Dani. Kitabnya satu Ar-Risalah Al-Wafiyah fil I'tiqad ala Madhhabi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini Asy'ariyah Maturidiyah. Cuma kitab ini sekarang dirusak oleh Wahabi. Kitab ini ditahqiq, diterbitkan oleh orang-orang Wahabi, di bawahnya banyak catatan kaki yang panjang-panjang. Setiap Imam Baihaqi mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya'taqiduna kadza wa kadza, biasanya di bawah ada taklik hadzal i'tiqad batil mukhalif li ahli sunnah wal jamaah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kadza wa kadza. Nanti di belakang setelah Al-Baihaqi menjelaskan adilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sang pentahqiq diam, yaskut, tidak ngasih komentar. Mestinya kalau batil dalilnya juga disalahkan, tapi dia tidak bisa menyalahkan. Bisanya cuma mengganggu itu. Kita ini sulit beli kitab karena kitab Asy'ariyah sekarang ditahqiq Wahabi semua. Saya ini sampai keliling-keliling kemana-mana cari Fathul Bari yang tidak ada tahqiqnya bin Bas, tidak ada itu. Semuanya tahqiqnya bin Bas. Kalau bin Bas, Muhibbuddin Al-Khatib, Wahabi juga. Ini manhaj ahlul hadis. Ada lagi kitab Asy'ariyah juga, tapi oleh Wahabi diklaim itu kitabnya Wahabi, yaitu kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, karangannya Al-Lalakai. Itu sebenarnya Asy'ariyah itu. Cuma sekarang yang rajin menerbitkan Wahabi. Kemudian yang ketiga, manhajus sufiyah. Jadi penulisan i'tiqad Asy'ariyah sesuai dengan manhaj ulama sufi. Ini yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Di bagian awal kan menyebutkan i'tiqadnya sufiyah. Kemudian Al-Maqalat Al-Mutanatsirah yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya
Hilyatul Auliya. Itu manhaj sufi. Jadi kita harus tahu manhaj itu. Nah, sekarang ini kita penting ya menulis kitab-kitab akidah Asy'ariyah al-jami' bainal manhajain. Manhaj akli kemudian juga manhaj naqli. Jadi mungkin di Malaysia, di Nusantara, di mana-mana kita penting menulis tentang penjabaran ya, penjelasan sifat 20, ada dalil aklinya, ada dalil naklinya. Karena sekarang ini kita oleh Wahabi diserang pakai dalil nakli. Kita dikatakan sifat 20 tidak ada Quran hadisnya. Ya kalau di dalam Al-Quran ada sifat 20 ya tidak